Kita diberi Allah pertolongan dibukakan hati untuk menuntut ilmu. Karena ilmu itu adalah penerang hati. Al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Semakin banyak ilmu kita, semakin bercahaya hidup kita. Ada langkah kita, karena ada bisi ilmu, ada bisi sintar, ada bisi curug, ada bisi obor. Itulah ngarannya ilmu. Kawa kita menuju jalan yang benar, karena ada lampunya, karena ada nurnya, cahayanya itu tadi. Sehingga untuk menjalani hidup ini bertambah mudah karena ada ilmu. Lampunya kada berilmu, ngarannya kan kada berilmu itu ada bercahaya, kada bahapal ngarannya. Kada nyaman kalau bahapal, gelap jalannya, bahadar berjalan, kada nyaman. Lampunya nyala, lampunya itu nyaman melangkahnya. Kada betah tajajam, lubang tajajam, nah lubang. Di dalam kehidupan kita ini ada kesalahan. Nah, kada luput dari dosa itu cuma Rasulullah SAW maksum dari dosa. Dan para wali-wali Allah itu ngarannya mahfuz, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dosa. Ngarannya mahfuz. Kalau kita nih nabi kada, wali kada, apa kada, nah kita kada luput dari dosa. Dosa aja kita lakukan nih setiap hari, ada terus dosanya. Dosa di zahir, dosa di mulut menyakiti orang, dosa di mata melihati orang, dosa di mulut, di tangan. Nah, apa-apa dosa di kaki. Nah, itu ada zahirnya. Dosa di telinga, mendengar dilarang Allah. Nah, itu dosa di zahir, dosa di batin. Rasa harap pada orang, rasa baik pada orang, rasa supaya dilihat orang, rasa seorang yang bisa, alhamdulillah jauh kawan, rasa seorang bisa kalau jauh-jauh, itu dosa di hati. Banyak kita dosa. Nah, lalu kayak apa? Kita mengurangi dosa itu, yaitu dengan memperbanyak taubat. Apa? Taubat, minta ampun Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah bersifat at-taib, Maha Pengampun. Ghafurun, Maha Pengampun. Rahimun, kasih sayang. Dikasih, maka kita minta ampun Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosa yang kita lakukan. Jangan merasa berdosa. Merasa berdosa lalu kita bertaubat. Jangan merasa berdosa kada pernah bertaubat lagi. Apalagi namanya seorang sudah Tuhan sudah, nah, masih ada lagi menganak-anak tuduhan baladi, semakin tua semakin jadi kelakuan. Disebutkan qala Habib Abdullah Al-Haddad, ini orang wali Allah Ta'ala nih, Abdullah Al-Haddad, ditarif makamnya. Ujar Sidin yang mengarang apa Tuhan yang Ratibul Haddad dan Ratibul Antas. Ujar Sidin, idza balagha al-insanu 40 sanatan, apabila manusia itu berumur sampai 40 tahun. Ada anak 40 tahun nih, atau anak semua kan? Merasa 40 tahun umur, namanya umur 54 sudah. Tapi ini kita sama-sama aja lah, ulun bacakan kitabnya, jadi kitab ini nama nasihati kita
Sama aja kita pada berumur lebih 40 tahun sudah. Ujar Habib Abdullah memadai nyawa kita nih. Kita pada tahan nih. Apabila sampai umur 40 tahun, sampai sudah umur 40 tahun, makanya Nabi kan diangkat jadi Nabi 40 tahun. Artinya dewasa sudah. Wa ada fikruhu fid dunya, kembali pikirannya itu hanya dunianya. Jadi dia dunia BTH, dunia BTH-nya wujud juga dunianya, dunia melulu pikirannya, kada ada lain, kada takutan Allah Subhanahu wa taala, kada bersembahyang katanya, kada takutnya dengan Allah. Nah, ya'ti syaitanu, maka datang syaitan, yamsahu ala wajhi, menyapu wajahnya, ditapung ngasih syaitan. 40 tahun dan aja sadang ditapung ngasih syaitan, pikirannya dunianya, di musuhnya wajah manusia nih 40 tahun nih. Wa yaqulu, berkata syaitan, bi abi hadza wajhun la yuflihu, demi abahmu, rupanya syaitan bisa abah juga deh. Demi ayahmu, ini wajah, ini rupa, ini muka, la yuflihu, tidak beruntung. Ujar syaitan. Syaitan mendapatkan tidak beruntung. Umma ini mau kada beruntung lalu. Disapunya oleh syaitan, ia muhanya itu makadab, kada ada auranya tuh ada, karena pikirannya dunia disapu oleh syaitan. Nah, kemana manusia ini kada melihat, caranya melihat bang syaitan, pakalahi tarusan syaitan. Makanya kita selalu disuruh untuk berlindung daripada syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma inni a'udzubika min hamazati syaitan wa a'udzu bika an yaqulu. Minta perlindungan. Kadang awal kita melawan lawan gangguannya, lawan kusutannya kadang awal, sehingga muha ini dibusuk oleh syaitan, kada ada lagi auranya, nur cahayanya ada lagi. Ini wajah hanya si syaitan, kada beruntung wajahnya, walaupun putih, tapi kada ada sinarnya, auranya kada ada putih mulusnya, kada ada, karena disapu oleh syaitan. Pada riwayatin ujar Habib Abdullah, ada dimeriwayatkan bahwasanya ujar syaitan, fala yatahazzaz ilan nar, ini muka ujar syaitan, ini disiapkan api neraka. Kadang-kadang ingat-ingat lawan dunia, kadang-kadang ingat-ingat lawan akhirat dunianya. Kira dikata orang oleh ulama, innal abda, sungguhnya seorang hamba, kayak kita nih hamba. Jadi hamba ini ada apa? Ada hamba Allah yang beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah. Ini Abdullah, hamba Allah. Yang kedua hamba wa. Tahu hamba wa? Hamba wa itu ngarannya buah mangga harum. Hamba wa ngarannya pina mesti beragama, tapi dalamnya luput. Nah, ada ilmu hamba wa. Yang ketiga hamba tar itu ulat guring jadinya, guring bangun, guring lagi, bangun tidur, tidur lagi, bangun tidur lagi. Nah itu hamba Allah
membawa hambatan apa seperti lagi. Nah, ini hamba Allah apabila ijabah hasanatan, apabila ia mengerjakan kebaikan, badara manul yamina katbiha, segera malaikat nang di kanan ini menulis kebaikan. Karena di dua bahu kita ini ada dua malaikat yang menulis kebaikan dan keburukan. Nah di kanan ngarannya malaikat apa ya? Akib, atid. Malaikat yang menulis kebaikan. Apabila kita melaksanakan kebaikan, langsung tulisnya. Oh, malaikat. Wa idza bana sayi'atan, apabila kita mengerjakan keburukan, qala malakus yassari li malikil yamin, ujar malaikat nang di kiri ini, oi malaikat nang di kanan, aku tuliskan. Ini melaksanakan keburukan nah, kejahatan nah, tuliskan. Desa waktu nih, nang malaikat yang di kiri ini, oh malaikat yang di kanan, malaikat rakib nih, tuliskan nih manusia nih melaksanakan dosa nih, catatkan. Kayak mulu lah, ujar si malaikat makanan, jangan dulu, jangan ditulis dulu, biar aja dulu. Nah, siap kan aku nulis keburukan nih. Kalau nak kebaikan langsung catatin lagi. Tapi kalau keburukan stop dulu, jangan ditulis dulu. La'annahu yastaghfiru aw yatubu, kalau binainya bertaubat kinanya, kalau binanya minta ampun ninya. Ada ni dulu, kalau inya bertaubat kina. Jadi namanya kita hendak artinya tagawi juga dosa, laksanakan juga dosa, karena manusia ini kada luput maka dari kesalahan, dari dosa tuh tagawi juga. Ngasih lagi ngarannya di dalam kitab Sir Salikin itu nafsul mulhimah, mulhamah ngarannya. Kan hendaknya menggawe dosa tapi tagawi juga. Nah, tagawinya dosa tadi, menggawi duanya dosa. Ujar si malaikat tadi, hadani dulu mencatat, kalau pinanya minta ampun, bertaubat kenanya. Nah, ditahani dulu. Faidza madha situ sa'atin, apabila sudah berlalu 6 jam, 6 jam loh benar. Ini kita misalnya jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12 tengah hari kita zuhur. Kalau ada taubat juga 6 jam sudah pahalikatin min ghairi taubatin, tatap bajinya kada bertaubat. Nah, zuhur sudah hari kada bertaubat juga. Makanya ulama kita di Indonesia nih, di Nusantara nih, nah ulama Nusantara, Islam di Nusantara nih, nah, bermacam bagai pikiran manusia atau ulama kita tuh nah, supaya kita ini bertaubat. Azan imbah antara azan qamat tuh baca dulu astagfirullahaladzim min kulli dzambin azim la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Ini maka ada astagfirullahaladzim langsung qamat aja. Di Makkah, di Madinah, di Arab Saudi itu, di Mesir kita ada astagfirullahaladzim. Ini kita nih ulama kita tuh dengan ilmu, dengan memikirkan supaya kita ini beramalan bertaubatan. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin adzim la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Kami yang terkerjakan dosa, best minta ampuninya, dihapus dosanya tadi. Kada jadi mencatat 6 jam, jam 7, jam 8, jam
9, jam 10, jam 11, jam 12, 6 jam. Nah. Tetap aja kalau bertobat-tobat, qala lahu, maka berkata ya mana malaikat kanan nah. Dan segera bertobat-tobat juga manusia nih. Karena pusat setan dari orangnya nih. Nah, arahanallahu minhu. Nah, mudah-mudahan ya Allah tuh kita memberi kemaafan dengannya. Terpaksa mencatat satu bukti. Karena bertobat-tobat juga. Nah makanya namanya kita anggarannya bagawi taubat cepat bagawi maksiat maka cepat-cepat kita bertaubat. Astagfirullahaladzim. Nah kayak itu. Jadi disebutkan bahwa namanya kita tuh hendak tidur bertaubat adalah astagfirullah ya Allah, ampuni hamba dosa banyak tadi di siang hari, ampuni ya Allah dosa-dosa. Qala ba'dhum, dikatakan para ulama, wa kanat taubatu bi Bani Israil bi qatlin nafsi, taubatnya orang Bani Israel di zaman Nabi Musa. Apa taubatnya? Dengan bunuh diri. Hanya diterima taubatnya. Gampangan. Namanya bujur-bujur bertaubat, bunuh diri. Lamunnya ada najis ditata. Itu umat terdahulu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum." Maka bertaubatlah kepada Tuhan kamu, maka bunuhlah diri-diri kamu, bunuh diri. Itu namanya taubatnya Bani Israel. Nah kita nih, jadi namanya orang bertaubat, dasar-dasar bujur-bujur bertaubat. Anak kita ni alhamdulillah umat Nabi Muhammad nih. Astagfirullahaladzim, minta Allah Subhanahu wa taala, minta ampun Allah Subhanahu wa taala, diampuni Allah Subhanahu wa taala. At-taibu li dzambihi ka'anna la dzamba. Orang yang bertaubat dari dosanya itu seperti orang yang pada berdosa. Kayak orang yang pada berdosa. Makanya kita minta ampun. Astagfirullahaladzim min kulli dzambin adzim la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Kayak bahasa orang astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bertaubat pulang. Makanya kita baik sembahyang, kita sembahyang. Bagus saja kalau gawiannya kalau taubat ya tidak kita lalau Allahu Akbar aja gugur. Nah pada gugur tuh jadi nanti ilahiyak kan sejak kucing mau lahir. Nah kucing mau lahir di dalam hati padahal sebenarnya ya kenapa apa namanya pemadam nah di mana kebakaran tuh ya padahal sebenarnya bisa nyala sama apinya ya lampu penyapannya apa pemadamnya nah kesiannya orangnya di tempat ini di dalam sudah yang lalau nah ada ulangnya namanya nah itu di dalam hati sembahyang lalau hati dalam sembahyang astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim tetap minta ampun. Nah kita ibadah sembahyang minta pulang astagfirullahaladzim lil-mu'minina wal-mu'minat Rasulullah lil-mu'minina wal-mu'minat Rasulullah lil-mu'minina wal-mu'minat Rasulullah. Banyak kita istighfar kita. Kana Bani Israil idza adnama ahaduhum dhanban aw fa'ala ma'siyatan fa innahu idza asbaha yajidu maktuban ala babi dari bulan fa'ala kadza wa kadza wa kafarat wa kadza wa kadza wa yara dzalika al-khasul 'am. Orang Nambahari itu di zaman sebelum umat Nabi Muhammad itu apabila mengerjakan dosa itu bertulisan di lawang, di pintu itu bertulisan di pintu rumah. Maka dana orangnya kawan baca semuaan si anu menggawi maksiat malam tadi dosanya ini
dan kiparatnya ini bertulisan kelihatan orang berterai. Nah kita disupport ditutupi Tuhan dosa kita. Jangan ada ditutupi Tuhan lihat ya Allah itu obat memberi sumpan badar kita. Jadi itu bila mesti itu juga bisa surga ya macam-macam sama aja sekalinya ya. Kita disupport ditutupi Tuhan. Jadi ya guru muas di sini ini kita apabila kita bangun guring Tuhan baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah hidup pulang bangun. Kemudian alhamdulillah dijadikan jadi umat Nabi Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammad. Alhamdulillah aku dijadikan umat Nabi Muhammad nah sebaik-baik umat. Bangun guring nih. Alhamdulillah dosa ditutupi Tuhan. Jangan ditutupi Tuhan melihat nama baik bangsul kepala mata misalnya panjang. Melihat nama baik begadang ulang mata misalnya rumah rusak semua. Kamunya berdusta sekali baju ulur hilang, 2 kali baju ulur pulang, 3 kali baju ulur pulang. Ada kampihan. Panjang hilang. Alhamdulillah diampuni kepengalaman ditutupi Tuhan dosa. Yang keempat di sini alhamdulillah rezeki dicukupkan Tuhan. Rezeki. Dapat tulisan di lawang dan ditulisi juga ini kiparatnya sehingga orang banyak melihat dosa di sini. Nah, kita semua alhamdulillah ada. Nah jadi ada taubat itu ada lima syaratnya. Al-awwalu yaqta'u an dzambi, artinya ampih berbuat dosa. Yang pertama. Yang kedua an-nadamu menyesal. Aku udah lagi menyesal menggawi dosa itu tadi. Nah itu yang kedua. Yang ketiga bahwa mencita-cita tidak akan mengulanginya lagi. Nah yang keempat uquha ay taubah qabla al-ghargharah. Bertaubatnya itu sebelum roh ditenggorokan. Yang kelima uquha qabla tulu'i syamsi. Terjadinya taubat itu sebelum terbit matahari dari barat. Karena di barat situ timbul matahari. Tulu'i syamsi ya, di barat timbul matahari. Berguling di tengah hari berguling kuranginya. Karena pada menuju timbul darat di barat sampai di tengah hari berguling pulang mataharinya. Ini tuh ada terima lagi taubatnya. Faikana dzambu yata'allaqu, apabila dosanya itu berhubungan dengan manusia, maka dia mengembalikan apa yang ia ambil, mencontohkan misalnya, dari kembalikan. Kita minta maaf. Nah itu adalah syarat taubat, minta ampun Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Wahsy. Rasulullah mengutus kepada Wahsy yad'u Islam, untuk mengajak ke agama Islam. Nabi ini mengutus Wahsy. Lalu mengutus Nabi
فأرسل إليه يقول lalunya berkata, ya Muhammad, kaifa tad'uni ila al-Islam wa anta tajmu annahu man qadara nafsan aw asyraka aw zana yudha'afu lahu 'adzabu yawm al-qiyamah wa yakhludu bihi mu'ana. Wahai Muhammad, kayak apa aku masuk Islam sedangkan engkau itu memadahi bahwa barang siapa membunuh atau syirik atau berzina atau berbuat dosa maka bergandalah azabnya dan selama-lamanya di neraka, selama-lamanya hina. Dan aku Jaswasi mengerjakan yang demikian semuanya. Jadi wasi ini rasanya kalau pada saat Rasidin ini membunuh Sayyidina Hamzah di Uhud, lalu dibelah Sayyidina Hamzah ini, sehingga hatinya dikeluarkan, dimakannya oleh si Hindun. Jadi Nabi kadang-kadang bertemu dengan si Wahsy ini karena terlalu jahatnya, tapi diajak masuk Islam. Kayak apa? Masuk Islam sedangkan aku ini membunuh, aku ini syirik, aku ini berzina dan banyak, dan azabnya banyak berlipat-lipat, sedangkan aku itu melaksanakannya itu. Nah, pada judul rukhsah adakah keringanan? Adalah keringanan lalunya aku masuk Islam. Fa'anjalallahu, maka Allah menurunkan ayat, illa man taba wa amana wa amila salihan wa amila amalan salihan, kecuali orang yang bertaubat dan beriman dan melaksanakan amal saleh. Bertaubat, beramal amalan saleh, diampuni Tuhan dosanya. Faba'asa biha ila Wahsyin wa ashabihi. Nah, dipadahi pulang lawan si Wahsy ini. Ya kata bapak, lamunya bertaubat aja diampuni Tuhan, beramal soleh. Faqala Wahsy, lalu berkata pula si Wahsy ini, ujar si Wahsy, ada syaratun syadidun, ini syarat ngalih ulun, sulit ulun melaksanakannya syaratnya. Lamnya bertaubat, la aqdiru alaihi wa ghayru dzalika, lamnya bertaubat ulun kawan aja bertaubat, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim kawan aja. Ba'aman beriman ulun kawan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kawan ulun beriman. Wa amalan salihan, ba'amal salihnya orang ada kawan, ba'amal salih ada kawan. Adakah lagi keringanan? Ada apa lagi? La aqdiru. Fa'anzalallah, maka Allah menurunkan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang syirik. Orang yang syirik zalim, menduakan Allah. Dan Allah mengampuni sesuatu yang di bawah daripada yang demikian itu bagi orang yang dikehendakinya. Artinya selama ada syirik saja diampuni Tuhan dosanya. Nah, namanya syirik, nah itu kada diampuni Tuhan. Wa ba'sa bi'al Wahsy faqala Wahsy arini ba'du bi syubhatin fala adri yaghfiru li am la fa ghayru dzalika. Aku ni je si Wahsy kada tahu nak apa pun aku diampuni Tuhan kada kah? Ada tahu. Cuma aku lamunnya nang kaya itu ada Jepang, artinya apa mirip-mirip syirik itu nak aku ada. Jadi ada apa lagi keringanan nih? Karena aku banu menantang Allah Subhanahu Wa Taala juga banu. Kenapa aja Tuhan nih
menciptakan aku sudah kada baik lupa, sudah hiram, sudah penggaringan, kada berduit, bunga pulang. Kenapa Tuhan? Seakan-akan memprotes. Lalu Allah SWT menurunkan ayat, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku ya Allah, katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang kaliwatan benar sudah ada anfusihim atas dirinya alimpaui batas dan kelakuan. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Keluar lewat batas dan dosa-dosanya, tapi jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa seluruhnya. Nah, baba'asa ila wasyin, maka mengutus kepada Wasyi bahwasanya Allah mengampuni aja. Wasabihi, ujar Wasyi, na'am hada, ini nak aku handaki. Dosa nak kayak apa aja diampuni Tuhan. Nah, ini dia Wasyi nak aku handaki. Baca aslama wa ashabu, maka si Wasyi tadi datang lawan Nabi dan beriman. Wa ashabu, dia dan teman-temannya berbondong-bondong berislam Nabi. Faqala muslimun ya Rasulullah, muslim, orang-orang muslim nih, orang-orang yang lain nih, wahai Rasulullah, merasa juga berdosa nih banyak. Hada lahu khasatan, ini nang ampunan dosa nang gona-gona nih lawan sidin aja kan khusus. Amne muslimin atau semua orang muslimin kan secara umum nang dosa diampuni ya Rasulullah. Faqala ya Rasulullah, balil muslimin amma, ini untuk kaum muslimin seluruhnya secara umum. Minta ampunan Allah, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Dan Allah mengampuni orang-orang yang berkelewatan batas melaksanakan dosa. Itu asa bertaubat saja. Kana Budayl syatiran yaqta'u tariqa baina abyurat wasarkhas. Wa kana qawluhu, ada si Budayl ini amarannya membegal kita. Apa sebab taubat Sidin? Ini membegal orang di tengah jalan. Sidin ini sebabnya bertaubat itu tatkala asyik dengan jariyah, dengan bibinian. Manakala ia naik rumah, dia mendengar orang yang membaca Quran. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah tidak orang-orang yang beriman itu tidak takut hatinya dengan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Mendengar itu, maka si Budayl ini, ya Allah, ya Tuhanku, aku ini sekarang kembali. Fa wallahi la kharatin baida bihim. Lalu Sidin bertaubat karena kebanyakan dosa merasa. Nah, bertaubat Sidin. Karena kebanyakan dosa. Sabuting lagi kisah lah. Karena sabutu bi Bishrin al-Hab. Ini sebab taubatnya Bishr. Bahwasanya menimpa pada di jalan, ada bertemu di jalan
satu potongan, satu potong. Nah, ada potongan kayu yang di dalamnya itu ada bertulisan Allah. Nah, tulisan Allah di sini. Kayu nih. Azza wa Jalla. Waqad tabi'at hal aqdam, yang hampir dijajah-jajah oleh batis. Lalu Sidin mampir di jalan tadi karena ada tulisan Allah Ta'ala dan membeli 1 dirham. Dibeli Sidin, orang berjualan adalah. Lalu Sidin meletakkannya di tempat yang baik, di dinding. Nah, enggak ada tulisan Allah lagi di dinding, nah bergantung. Maka Sidin pada itu melihat waktu tidur, artinya bermimpi, ada suara berkata, "Ya Bishr, wahai Bishr, engkau baguskan namaku. La aqyabanna ismaka fid dunya wal akhirah." Niscaya aku baguskan nama ikam di dunia dan di akhirat. Nah, itu karena memuliakan nama Allah, maka Allah akan membaguskan namanya juga di dunia dan di akhirat. Jadi digantung aja, karena orang lupa aja digantung di dinding rumah, maka namanya rumah tadi dimuliakan Allah di dunia dan di akhirat. Nah, jadi namanya ada misalnya Yasin kayak ini, nah, jangan dianggap di bawah, itu ada pemuliaan namanya. Nah, Yasin jangan dianggap di lantai. Ini nama Allah aja, nah, kayak itu dimuliakan. Itu sebab daripada taubatnya Bishr. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, keluarga kita, dan tetangga kita.